world, even I cannot grant this world. All I need is get this wrong. We can catch the game. 맞게 나이대요. many 어쨌다 spend 워. 호랑이가 다니까 해대. We can catch the game. Halo teman-teman anime, para kaum ibu user yang otaknya tuh udah ketinggalan tuh di dunia isekai. Nah, kali ini gue bakal ngebahas 10 rekomendasi anime yang vibe-nya tuh ala-ala kerajaan gitu guys. Ya entah perang antara kerajaan atau misi balas dendam gitu. Nah, sebelum kita masuk ke list animenya, jangan lupa nih buat kalian tinggalin jejaknya, buat like, comment, dan share video ini ya jika kalian suka. Dan subscribe nih channel ini biar kalian tuh gak ketinggalan info menarik seputar channel ini. Tales of Zestiria rilis perdana 2016. Nah, anime ini sendiri nyeritain tuh tentang seorang pemuda yang bernama Sorei. Nah, si Sorei ini punya kemampuan buat melihat serap dan ditakdirin buat ngejadi seorang juru selamat yang disebut Shepherd. Nah, dikisahkan bahwa seorang Shepherd akan muncul ketika dunia sedang dalam kekacauan buat ngebimbing umat manusia ke jalan yang benar tuh. Nah, sayangnya misi Sorei ini nggak semulus itu. Ada orang-orang yang ingin memanfaatkan kekuatan Shepherd demi hasrat pribadi. Ada juga orang-orang yang nggak percaya pada ajaran sang Shepherd. Nah, Sorei pun terjebak antara sebuah misi, politik, dan peperangan, serta hubungan antar manusia yang kompleks tuh. Nejimaki Seiren Senki rilis perdana 2016. Nah, anime ini sendiri ngambil cerita saat peperangan dengan Republik Kyoka. Di wilayah itu karena suatu hal tuh ada seorang pemuda yang gak mau ngikutin ujian militer. Orang tersebut adalah Ikuta, seorang yang tak suka berperang, pemalas, dan pemuja wanita. Nah, gak ada seorang pun tuh yang berpikir bahwa Ikuta suatu saat menjadi seorang prajurit dan bahkan menjadi seorang komandan besar tuh. Ya, si Ikuta ini bisa dibilang overpower juga lah. Dengan kejeniusannya, si Ikuta tuh nyelamatin dunia dari peperangan tuh guys. Sokoku no Altair rilis perdana 2017. Nah, anime ini sendiri nyeritain tentang Mahmud Tugrilbey, remaja 17 tahun yang baru saja diangkat menjadi seorang pasha. Dia sendiri merupakan pasha termuda dalam sejarah Turki. Namun sebagai seorang pasha, ia tuh langsung dihadapin oleh situasi konflik politik antara negaranya dan kekasaran Bel yang tampaknya sedang mengusahakan genderang perang tuh guna bertujuan buat menjajah Turki. Perang dingin antara Turki dan kekaisaran sebenarnya juga udah lama banget tuh terjadi, dan konflik itu semakin tajam setelah 12 tahun yang lalu Berlin tuh melakukan penyerangan terhadap Turki, dan peperangan itu berakhir dalam beberapa bulan dengan kemenangan Turki. Akatsuki no Yona rilis perdana 2014. Nah, kalian tuh pernah gak sih guys mikir pada saat hari bahagia kalian tiba-tiba bakal ngejadi hari malapetaka buat kalian? Nah, itulah konsep cerita yang coba diangkat oleh anime ini. Nah, anime ini sendiri nyeritain tuh tentang seorang putri ceria yang bernama Putri Yona. Pada saat ulang tahun ke-16, si putri itu bermaksud buat nyatain cintanya kepada Suwon. Namun kehidupannya tuh terbalik setelah nyaksiin pria yang dicintainya dengan kejam ngebunuh ayahnya sendiri. Nah, karena patah hati oleh pengkhianatan yang menyakitkan itu, Putri Yona pun melarikan diri dari istana bersama dengan payang setianya. Nah, sekarang dia tuh ngangkat pedang dan busur buat ngedapetin sekutu baru dan melindungi orang-orang tercinta, dan juga ngebalikin kejayaan kerajaannya tersebut. Sengoku Basara rilis perdana 2009. Nah, kalian tuh pasti udah gak asing dengan nama anime ini, karena selain diangkat jadi anime, cerita ini juga banyak diangkat sebagai game-game PlayStation. Nah, singkatnya, anime ini sendiri nyeritain tuh selama periode Sengoku Jepang, beberapa panglima perang tuh terlibat dalam pertempuran dan politik dengan harapan dapat nyatuin negara di bawah pemerintahan pusat.
Nah, Nobunaga telah negasin tuh dirinya sebagai seorang yang paling berkuasa dan mempunyai kekuatan dan sumber daya militer yang diperluin buat naklukin seluruh Jepang. Nah, anime ini berpusat pada Yukimura Sanada dan Date Masamune yang ngesampingin perbedaan mereka buat ngelawan si Nobunaga tersebut demi nyelamatin Jepang dari pemerintahan yang kejam tuh guys. Kingdom rilis perdana 2012. Nah, anime ini sendiri punya latar belakang di era Perang Cina tuh. Terdapat dua anak yatim piatu yang bernama Xin dan Piao yang merupakan seorang budak tuh, namun punya ambisi buat ngejadi jenderal terkenal. Nah, awal cerita anime ini bermula dari Piao yang diculik sebagai pengganti Pangeran Zheng Ying. Nah, si Xin tuh bertekad buat nyelamatin si Piao. Dalam perjalanannya, Xin tuh mulai terlibat dalam konspirasi tahta kerajaan. Nah, bisa gue bilang anime ini punya grafik dan animasi ya yang biasa aja lah. Tapi dengan intensifnya aksi pertarungan dan konspirasi yang disajikan dalam anime ini, bakal gue jamin tuh, bakal ngebuat kalian tuh nyaman nonton anime ini. Madano Tovanadis rilis perdana 2014. Nah, anime ini sendiri ngisahin tuh tentang seorang bangsawan muda yang bernama Tigrefern Thorn yang digambarkan berada dalam pihak yang kalah dalam peperangan tuh. Nah, negara Bern kalah melawan Zektet yang dipimpin oleh seorang pejuang wanita anggun bernama Eleonora Filtaria. Nah, di tengah hamparan pejuang yang gugur, Tigre tuh melihat pasukan alien yang sedang berjalan pulang. Masih penuh dengan semangat juang, si Tigre ini dibekali 3 buah anak panah mencoba buat ngejatuhin alien sebagai upaya ngebalikin hasil perang. Nah, tapi si Tigre itu hanya ngejatuhin pengawal alien. Dan ternyata kepiawaiannya menggunakan panah nggak bisa tuh ngelawan alien yang merupakan seorang fanadis penguasa angin. Nah, akhir cerita si Tigre pun menjadi bawahan si alien tuh guys. Oda Nobunaga no Yabou rilis perdana 2012. Lah, isekai lagi. Ya sebenarnya gue tuh males banget buat masukin anime satu ini, tapi ya udahlah ya. Ya karena emang worth it juga buat dimasukin. Nah, anime ini sendiri ngisahin tuh tentang seorang siswa SMA yang bernama Sagara Yoshiharu yang secara tiba-tiba ngedapetin dirinya tuh berada di tengah medan perang di zaman Sengoku tuh guys. Nah, si Yoshiharu ini yang nyawanya terancam diselamatin tuh oleh Toyotomi Hideyoshi. Ya, meskipun harus ngorbanin nyawanya juga. Nah, dan buat ngecegah kekacauan sejarah akibat kematian si Hideyoshi, nah dia tuh pun bertekad buat ngegantiin peran Hideyoshi. Nah, tapi berbeda dengan peristiwa sejarah zaman Sengoku yang kita tahu, di tempat ini tuh nggak ada tuh yang namanya Oda Nobunaga. Yang ada justru seorang gadis cantik bernama Oda Nobunaga, kepala klan Oda yang juga ngejabat sebagai daimyo. Ya, yang penting anime ini penuh dengan loli-loli imut tuh guys. Loli. Berserk rilis perdana 2016. Nah, sebenarnya anime ini tuh punya beberapa versi guys, tapi yang gue bahas kali ini adalah yang versi rilisnya tahun 2016 kemarin. Nah, singkatnya anime ini tuh nyeritain tuh tentang seorang pendekar pedang yang berbalut pakaian serba hitam yang bernama Guts. Nah, si Guts ini ngebawa pedang tuh yang lebih pantas kita sebut batang besi karena ya selain tebel banget, pedang itu tuh juga gede banget guys. Nah, si Guts ini mengembara tuh di atas bumi buat ngeburu setru abadinya yang berupa para iblis. Nah, dengan dengki yang ngebara di ujung bola matanya, tujuan hidup si Guts ini cuma satu, yaitu buat ngebalas dendam pada seorang sahabat baik yang telah mengkhianatin dirinya tuh guys. Arslan Senki rilis perdana 2015. Nah, anime ini sendiri nyeritain tuh tentang sebuah kerajaan yang kuat banget guys yang bernama Kerajaan Pars. Nah, kerajaan tersebut singkatnya ngalami peperangan dan kalah dalam perang tersebut yang ngakibatin raja dari kerajaan tersebut tertangkap dan menjadi korban dalam peperangan. Nah, hal inilah yang nyebabin kerajaan Pars runtuh dan terpecah belah. Nah, putra dari Raja Andragoras ketiga yang bernama Arslan bersama salah satu jenderal yang setia pun berencana buat ngebalikin dan ngebangkitin kerajaan Pars dari keruntuhan.
Nah, bisa dibilang adegan-adegan dalam anime ini epic banget, apalagi perjuangan si Arslan itu buat ngebaliin kejayaan kerajaan tersebut.